saya nggak tahu nih kalau Pamela, kalau misalnya saya belanja online ya, ada sih customer loyalty. Cuma kalau menurut Pamela, orang Indonesia itu harga itu termasuk ini nggak sih? Karena gini, kalau kita belanja online gampang banget loh. Tadi kan Pamela ceritanya Betul. review barang, ya kan? Tapi panci itu kan apa saya bilang, ya banyak barang yang sama, mungkin juga reviewnya tergantung ditemukan yang mana duluan dan lain-lain. Tapi kemudian setelah dibandingkan harganya, akhirnya orang misalnya lebih ini. Nah, kalau konsumen Indonesia itu sendiri gimana ya? Apa seperti itu? Dan kemudian bagaimana pengalaman Pamela mensiasati hal-hal seperti ini? Oke. Nah, kalau misalkan ditanya, ini udah masalah loyalitas ya berarti. Iya, Karena kan di e-commerce itu sangat gampang sekali orang itu compare harga. Contoh misalkan dia beli panci terus tinggal di filter aja yang harganya sekian sampai sekian gitu kan. Nah, tapi belum kan lagi yang review loh. akhirnya, Review iya juga kadang-kadang kan dia betul. kirim. Nah, Iya. itu gimana tuh? Nah, kalau misalkan kita udah ngomongin customer loyalty, ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Gimana caranya kita membangun relasi yang khusus terhadap customer kita, kayak gitu. Nah, balik lagi tadi, contoh misalkan kita mau beli panci, kan kita udah filter nih harga yang paling oke, misalkan. Dari situ kan kita langsung lihat reviewnya lagi. Karena kalau misalnya kita masih bingung, kita tanya ke CS-nya. Nah, di sini customer service itu perannya sangat besar karena kadang-kadang kan ada customer service yang balasnya itu lama misalkan, terus mereka Oh. juga kurang enak untuk diajak konsultasi atau apa. Nah, di sini setiap customer touch point itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ya ketika kita bertanya ke CS terus ternyata CS-nya lama balesnya terus kayak kurang enak diajak ngobrol, udah jadi off kan, kita pasti udah ya udahlah saya cek toko sebelah aja kayak gitu. Jadi memang harga itu penting tapi nggak jadi segalanya gitu loh ketika kita udah ngomongin customer loyalty kayak gitu. Jadi makanya ada beberapa brand yang dia itu benar-benar sedetail sampai tahu kayak customer-nya ini ulang tahunnya itu kapan. Jadi kayak ketika customer ini ulang tahun, dia kasih voucher tambahan. Jadi biar customer-nya itu merasa diperlakukan secara spesial kayak gitu. Nah, cuman balik lagi, kenapa sih marketers itu suka dengan digital? Karena basically kalau di dunia digital semuanya itu bisa di-track, ada data-datanya gitu. Ah, Contoh, pernah kan kayak kita belanja misalkan di e-commerce yang contoh misalkan kayak kita belanja kosmetik nih di Sociala misalkan, nah itu kan kita kadang-kadang sign up ke newsletternya, misalkan ditanya namanya siapa, ulang tahunnya tuh kapan, nah itu tujuannya adalah ketika kita ulang tahun atau apa, ya dia kasih kita voucher lebih untuk kita bisa gunakan kayak gitu, oke, gitu oke. sih. Jadi kita akhirnya inget terus ya sama brand itu kapan nanti mau beli, Betul. karena dia juga selain customer touch point pada saat pembelian memuaskan, terus kita beli, Tapi kemudian after juga service-nya juga harus after purchase-nya. Contoh yang paling gampang adalah saya pernah belanja sepatu. Ini menurut saya customer service-nya bagus banget. Jadi meskipun saya tuh belanjanya lewat lewat websitenya dia, yang notabene saya udah dapat notifikasi secara email ya. Tapi mereka CS-nya tuh kontak saya lagi loh via WhatsApp. Tanya, Kak Pamela, dia nggak cuman bilang Kak, tapi sebut nama. Jadi benar-benar kerasa personalnya kan kayak Kak Pamela ini barangnya udah dikirim loh ke Surabaya, bla bla bla. Mungkin 3 hari lagi akan sampai ya barangnya. Nah setelah 3 hari itu dia follow up saya lagi, Kak Pamela ini barangnya udah sampai belum ya gitu. Boleh dong Kak share feedback Kakak tentang barangnya kita, jadi biar bisa jadikan masukan kayak gitu. Jadi benar-benar customer service itu uh, sangat penting sekali untuk membangun suatu loyalitas sebuah brand kayak gitu. Jadi nggak perlu kita tuh pikirin, oh teknologi saya harus harus maju banget, saya harus punya email, harus punya ini, harus punya itu. Tapi dengan teknologi yang ada atau fasilitas yang ada, misalkan seperti WhatsApp atau Messenger aja, orang udah happy diperlakukan dengan dengan service yang seperti itu gitu. oke, oke, menarik, menarik. Iya sih, benar-benar kita jadi ngerasa diperhatiin ya, nggak cuma sekedar Benar, beli. Beda, betul. beda kan kalau yang kayak
saya biasa belanja di platform kayak Tokopedia atau Shopee, itu kan benar-benar kita self-service, nggak ada yang nanya barangnya udah diterima. Benar. Ada sih mungkin, cuma itu jarang lah terjadi. Nah, kalau misalnya kita lihat persaingan di e-commerce ini ya, tadi kita udah bicara banyak, kita udah bicara ya melalui membangun awareness, kemudian juga bagaimana membangun loyalty dan sebagainya. Kemudian juga kita tahu bahwa ya semua orang banyak barang yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, terus peranan konten marketing, kalau kita sambungkan dengan konten marketing seperti apa ya? Oke. Nah, konten marketing itu sangat-sangat penting di dunia digital. Pasti sering banget lah dengar istilah namanya konten is king gitu kan. Konten adalah raja. Karena zaman dulu pesaing brand itu kan nggak banyak ya. Jadi memang kayak contoh misalnya kayak kita mau beli panci lagi, paling saingannya cuma dikit. Tapi sekarang panci itu udah banyak banget. Nah, konten marketing ini sesuatu yang memang bisa menarik customer untuk beli barangnya kita dan sampai stay loyal sama brandnya kita. Jadi tadi, konten marketing adalah marketing dengan cara memberikan konten yang bervalue untuk customer-nya kita. Nah, value-nya ini bisa sifatnya entertaining, educating, atau even empowering gitu kan. Fungsinya konten marketing tadi itu untuk share produknya kita itu apa, terus promo-promo yang lagi ongoing di tempatnya kita itu apa, dan diferensiasi kita sama kompetitor. Contohnya paling gampang diferensiasi itu seperti apa sih? Ada brand yang sifatnya itu personality-nya tuh lucu. Jadi konten-konten yang dia berikan itu yang sifatnya lucu, bikin kita ketawa. Ada juga brand yang sifatnya lebih ke edukatif. Jadi konten-konten yang dia buat adalah di mana customer itu ngerasa mendapatkan sesuatu dari aku bisa pelajari sesuatu dari hal ini, that's why aku share itu ke orang lain, kayak gitu kan. Nah, fungsinya konten marketing sendiri udah banyak research yang bilang kalau dengan konten marketing bisa ningkatin leads penjualan, bisa ningkatin loyalty, ada banyak numbers-nya gitu kan. Nah, konten marketing sendiri itu krusialnya di mana sih? Krusialnya adalah di setiap customer journey kita tadi. Contoh yang pertama awareness. Awareness itu kan ngomongin gimana caranya customer itu tahu tentang produknya kita sampai akhirnya dia mau research lebih lanjut. Nah, di sini konten marketing yang penting adalah gimana caranya kita tuh membuat iklan yang sesuai dengan target marketnya kita dan bisa membuat customer tersebut tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang barangnya kita. Kayak gitu. Terus kalau misalkan masuk di consideration, udah kita pastikan belum konten marketingnya kita tuh ada atau enggak. Contoh review tentang produknya kita ini apakah gampang dimengerti nggak sih? Apakah kita tuh udah punya spek yang jelas tentang barangnya kita? Benefit produknya kita udah kelihatan belum sih di tahap itu? Kayak gitu. Terus ngomongin purchase, konten marketing kita harus jelas juga. Harus kasih tahu orang ini beli barangnya tuh bisa lewat mana aja, kayak gitu. Dan seperti yang kayak loyalty tadi, apakah kita ngasih tahu nih udah ada membership program misalkan ketika mereka tuh sering beli barang di kita, terus contoh kalau misalnya kayak mereka ulang tahun, kita membuat email itu seperti apa sih biar itu menarik dan dibuka oleh orang. Jadi basically content marketing itu sejauh itu fungsinya kayak gitu. Jadi itu content marketing mulai dari 5 step semuanya termasuk ya dalam 5 step tadi, awareness. Bahkan email itu juga termasuk konten marketing ya? Betul, ya. Basically, konten marketing adalah ya konten yang kita gunakan dari awal hingga akhir yang memang itu benar-benar valuable ke customer-nya kita, kayak gitu. Dan bentuk konten sendiri itu kan macam-macam, mulai dari ada yang gambar doang, atau dia kayak podcast, atau dia video, kayak gitu. That's all actually part of content marketing, kayak gitu. Jadi di konten sebenarnya radio pun juga termasuk konten marketing kan, karena kan itu cuma channel. Jadi konten marketing ini konten yang kita konsumsi, cuman channelnya itu tergantung itu mau di digital channel atau di offline channel, seperti itu. Oh, I see. Oke. Nah, kalau kita misalnya bicara tentang UMKM nih, Pamela. Nah, kalau untuk UMKM ini kira-kira nih Pamela, ini kan banyak banget yang sudah kita sudah kita diskusikan ya. Kalau misalnya untuk tim skala kecil nih, misalnya mereka harus mulai dari mana ya kalau menurut Pamela nih?
Kalau Kalau menurut dari awareness itu apakah harus langsung ke semua sosial media, harus membangun langsung satu tim, atau kalau ada step-stepnya yang bisa kira-kira para Petranesian ini bisa ya apa ya dibilang setips taktis lah kalau kita mau mulai. Itu yang kedua sih. Yang pertama saya mau tanya, ini pertanyaan saya sendiri. Nah, kalau misalnya emang e-commerce itu banyak pemainnya, kemudian juga kayak Shopee kita udah mulai bisa belanja sampai ke luar negeri dan lain, semuanya masih bisa nggak sih kita memasuki e-commerce itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi kalau kita masuk dengan skala UMKM nih atau mikro malahan, nah kalau saran Pamela sendiri kita start small-nya gimana? Oke, jadi ini kan sangat luas sekali, tapi gimana caranya kita itu mempraktekannya di bisnis kita yang mungkin skalanya masih benar-benar baru gitu kan. Nanti lama-lama bisa di scale up dikit demi sedikit gitu. Oke, jadi menurut saya yang paling pertama adalah harus tahu audiens kita, harus tahu target market kita siapa dulu. Contoh, nah target market kita ini nggak boleh kayak cuman saya mau wanita, terus usianya 25 sampai 50, pokoknya beli barang kita. No, target audiens kita harus benar-benar spesifik. Kira-kira tuh siapa gitu kan. Nah, dari sini kita harus breakdown mulai dari demografinya mereka. Contoh, usianya berapa, udah married atau belum, terus status ekonominya tuh seperti apa, karena hal itu tuh nanti yang akan menentukan mereka sukanya apa, terus kebutuhannya mereka itu apa. Karena konten marketing adalah, karena konten yang akan kita buat harus bisa menjawab kebutuhannya mereka, gitu kan. Satu, udah tahu nih kira-kira audiens kita siapa, mulailah masuk ke mereka ini. Platform yang sering dipakai itu apa? Sosial media, misalkan Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, atau WhatsApp kah, kayak gitu. Jadi pertama tuh memang harus tahu dulu audiens kita tuh siapa. Baru nanti mulai masuk ke channelnya gitu kan. Ya udah, let's say mungkin kita pakai channel yang paling sering orang-orang pakai, Instagram ya, misalkan. Setelah kita udah bangun nih target audiens kita itu siapa, mereka needs and wants-nya apa, mulai masuk ke brand kita. Apa sih yang brand kita ini tawarkan ke mereka? Contoh misalkan kita menargetkan wanita sudah menikah, sudah punya anak satu, mama-mama muda lah istilahnya gitu kan. Terus barangnya kita ini, let's say sayur, tapi bisa dibelanjakan bisa dibeli secara online. Nah dari situ kan kita udah ketahuan tuh tipe audiens yang seperti itu. Biasanya kan mereka sibuk, mereka nggak punya banyak waktu, tapi mereka tuh ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, kayak gitu kan. Keresahannya mereka apa sih? Keresahan mereka biasanya mungkin nggak bisa ngasih yang terbaik buat keluarga, gitu kan. Jadi dari situ kita tahu nih, kontennya kita harus dibikin gimana caranya tuh nggak purely jualan semua, tapi harus ada konten yang berfaedah tadi ke ibu-ibu muda tadi. Jadi misalkan bisa sharing tips 5 menit masak tapi enak dengan sayur-sayuran, bahannya sayur misalkan, kayak gitu. Nah itu kan salah satu part of the content gitu. Nah hubunginnya di customer journey-nya seperti apa? Yaitu tadi balik ke satu, awareness iklan. Gimana caranya customer itu tahu produknya kita? Bisa jadi lewat iklan kita di sosial media. Iklannya apa tuh yang menarik? Nah, iklan yang menarik ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keresahannya mereka. Misalkan tadi mereka bingung mau masak apa ya, yang cuma 5 menit atau 10 menit doang, kayak gitu. Terus sayur apa nih yang kira-kira oke, tapi kita gimana ngolahnya, kayak gitu kan. Jadi kita bisa bikin iklan yang cara mengolah sayur, kayak gitu. Terus mereka tertarik dengan iklannya kita, mereka masuk tuh ke profilnya kita. Terus mereka mulai lihat, oh di tahap yang kedua konsiderasi, misalkan consideration-nya apa? Oh ini sayurnya mahal nggak ya harganya? Terus kayak kualitasnya oke nggak sih? Ini organik nggak sih? Sehat nggak sih? Kan kayak banyak banget pertimbangannya gitu kan. Nah ini bisa disiasati lewat mana? Lewat Instagram highlight misalkan. Di Instagram kontennya kita udah harus menjelaskan tuh, oh kita ini higienis, kita ini organik, kita ini bisa dibeli lewat ini itu, terus sayurnya kita udah dibeli sama selebgram siapa lah, apalagi kayak gitu. Terus baru masuk yang ketiga, penjualan.
penjualannya lewat mana? Oh, as simple as you can DM us gitu. Cuman bisa beli lewat DM kayak gitu. Terus yang keempat, misalkan retention tadi. Program-program apa sih yang bisa kita berikan ke mereka biar mereka tuh balik lagi ke kita. Ya tinggal dikomunikasikan aja lewat direct message-nya. Oh, kalau misalkan next purchase bisa dapat diskon 5% kalau tag kita di social media kayak gitu misalkan. Oke. Jadi yang paling penting adalah kita tahu customer kita tuh siapa dan journey mereka mulai dari dia beli barang kita sampai akhirnya loyal terus mau mengadvokasi kita ke orang lain itu gimana gitu. So actually digital marketing nggak seribet jargonnya lah menurutku gitu. Dan kita bisa mulai scale up satu persatu. Yang penting itu apa? Yang penting menurutku start small kalau memang bisnisnya masih kecil dan resource-nya masih kecil, tapi make sure di platform itu kita bisa ngasih yang terbaik gitu loh ke customer kita. Baru mulai nanti, oh kayaknya kita ingin yang lebih simple dan praktis nih, biar mereka bisa langsung pencet-pencet terus add cart. Oh ya, mungkin kita bisa pikir lewat website, atau kita mau lewat e-commerce, kayak gitu. Baru nanti pengembangannya yang lain. Oh, kita mulai database-nya kita udah banyak, kita mau pakai email marketing, ya itu terserah gitu. Oh iya, jadi itu memang benar-benar bisa dari ini ya, dari kecil banget bisa, ya mulainya mulainya dari ya. kecil, benar. Oke. Wah, menarik. Nah, yang selanjutnya nih, kalau untuk marketing atau konten marketing itu trennya apalagi setelah pandemi ini nih, Pamela melihatnya seperti apa nih? Oke. Kalau menurut saya tren konten marketingnya bakalan kayak apa? Kayak pastinya sih Berubah terus ya? video. Iya, menurutku sih kalau ngomongin konten marketing dan tren, apalagi kita di dunia digital, itu kan sangat cepat sekali yang berubah ya. Apa-apa lagi viral, mungkin orang akan lakukan itu. Tapi menurutku yang akan sustainable tetap dan sampai tahun 2021 adalah satu video. Kenapa? Karena orang-orang basically sangat lebih suka gambar yang bergerak kan daripada statis sebenarnya. Jadi makanya platform video yang kayak TikTok itu benar-benar booming sekali. Dan di TikTok dulu mungkin joget-joget, happy-happy gitu kan. Tapi sekarang banyak sekali content creator di TikTok yang menggunakan TikTok itu untuk hal-hal yang sifatnya edukatif. Misalkan kayak langsung tips berbisnis, tips sukses, atau tips memasak. Itu semua bisa dikomunikasikan hanya lewat 15 detik video atau 30 detik video. Kayak gitu. Itu ngomongin masalah video. Terus yang kedua, podcast. Podcast pasti tetap akan jalan. Kenapa? Karena podcast itu membuat manusia-manusia yang bisa multitasking itu semakin produktif sih menurut saya. Karena contoh, misalkan kita mau belajar sesuatu, udah nggak perlu lagi kayak nonton video gitu kan, dimana kita harus fokus ngelihat gambarnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita podcast, kita nyetir bisa dengerin sesuatu, kita mandi aja bahkan juga bisa. Even saya dengerin podcast itu waktu mandi. Misalkan kayak waktu mandi kan kayak udah 10 menitan lah misal. Itu udah bisa dapat satu podcast tentang review buku misalkan kayak gitu. Jadi tergantung peminatnya masing-masing kayak gitu. Dan yang akan tetap sustainable misalkan di Instagram ada yang namanya carousel post kan, multiple post itu, atau kita biasa sebut microblog, di mana dalam 10 slide postingan di Instagram kita udah bisa belajar sesuatu dari sana. Dan itu pun banyak sekali temanya, ada yang tentang self development, ada yang tentang branding, ada yang tentang digital marketing. Actually banyak banget gitu. Cuman balik lagi, yang paling harus kita tekankan adalah audiens kita tuh siapa dan value apa sih yang mau kita tuh bagikan ke customer-nya kita. Baru mulai dari value-nya nanti, kita tahu nih channel apa atau platform apa yang kita gunakan. Karena menurut saya nggak semua orang suka nonton video. Sama juga nggak semua orang tuh suka dengerin podcast. Jadi tinggal tergantung aja kontennya kita tuh apa, terus kita amplifikasinya lewat mana, seperti itu. Oke. Aduh, banyak banget ya Petranesian yang udah kita diskusikan nih sama Pamela ya. Kalau saya mau recap, yang jelasnya Pamela tadi udah setuju bahwa
perilaku konsumen itu berubah, mau tidak mau bisnis itu harus beradaptasi. Ya, Pamela tadi sudah bilang bahwa bisnis harus lebih customer oriented. Kemudian kita juga harus mulai merombak human resource kita, bisa nggak kita beradaptasi dengan dunia digital ini. Benar. Dan juga tidak hanya itu, kita juga harus memikirkan masalah teknologi. Kadang mungkin harus bangun sendiri, tapi mungkin kita juga bisa menggunakan teknologi atau platform e-commerce yang sudah ada, jadi tidak perlu bangun sendiri. Nah, kemudian kita juga bicara mengenai customer journey, di mana kita bisa membangun brand itu mulai dari awareness ya, bisa ditemukan, kemudian bagaimana produk kita itu juga bisa menjadi pertimbangan, yaitu ketika mereka mulai membandingkan produk kita dengan yang lain, pastikan bahwa kita itu punya jejak di dunia digital dalam bentuk review dari kita mau pakai influencer atau kita mau taruh di website. Tapi yang jelas ketika customer lagi di proses membandingkan ini sebelum dia membeli, pastikan kita punya. Nah, itu saya juga baru kepikiran. Nah, kemudian juga pada saat purchase, nah kadang-kadang ini sih memang kita suka sama produknya, tapi dibeli di mana ya, gitu. Kemudian ya harus jelas juga, produk ini bisa ditemukan di sini, dan di sini. Nah, kemudian juga dari sisi retensi, apalagi di e-commerce ya itu di mana content marketing itu bisa memainkan peran yang sangat penting ya. Kemudian juga ya step yang selanjutnya adalah advokasi. Advokasi ini word of mouth ya. Ya, word of mouth ya. Actually. Orang cerita ke orang ya, produknya bagus nih, aku pernah pakai, jerawatku hilang dan lain lah. Ini deh. Nah, kemudian bagi Petranesia nih, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang pengen bikin sendiri, tadi Pamela udah bilang, jangan takut bikin, mulai aja bisnisnya, mulai start small, dan kemudian kita bisa, dari situ kita mulai lihat, oke, tapi yang paling penting tuh, saya mulai dulu dari yang paling penting adalah kita tahu produk kita apa, dan kemudian itu target customer kita siapa, dan kita harus, kalau yang Pamela bilang tadi, kita harus cukup spesifik ya, bukan hanya wanita, tetapi wanita demografinya seperti apa, dalam sisi kehidupan yang mana, dan kemudian itu kalau misalnya di marketing kita bilang masalah mereka itu apa yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Betul. Answering customer needs. Yes, betul. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, nah jadi perlu banget nih Petranesian waktu bikin produk nih memang ya harus tahu siapa customer-nya, kemudian produk kita bisa menyelesaikan masalah apa. Kemudian kalau kita udah tahu, baru deh kita tahu, kita bisa cari tahu mereka bisa ditemukan di mana ya. Kalau mungkin anak muda Instagram atau TikTok kali sekarang ya. Ya, TikTok lagi happening banget sih. Cuman memang kalau dari segi udah mulai masuk kayak ke purchase, retention, sama loyalty, kayaknya masih belum ada studi yang benar-benar bahas tentang itu di TikTok gitu. Tapi kalau misalkan cuman sekedar kayak awareness, sangat cepat sekali untuk viral. Oke, nah itu kalau kita tahu target kita siapa, kita bisa taruh di platform yang tepat. Kemudian dari situ kita juga mulailah lagi-lagi balik ke content marketing. Nah, produk kita ini bisa menyelesaikan masalah apa, kemudian juga bisa memberikan konten edukatif kah atau entertaining. Ya lagi-lagi tergantung barang kita apa sama target apa ya. Kemudian juga ya penjelasan bagaimana membeli dan lain-lain. Nah, jadi itu Petranesian banyak banget nih yang sudah kita diskusikan sama Pamela. Terima kasih banget loh Pamela udah bersedia sama-sama Lurut. Kita ini. Kalau misalnya Pamela nih ada, saya nggak tahu key take away untuk para Petranesian nih, kira-kira apa nih sebelum kita tutup sesi kita ini? Key takeaways-nya mungkin atau pesan singkat kali ya buat teman-teman yang lagi memulai bisnisnya atau kayak jualan lewat e-commerce atau lewat apapun itu. Yang paling penting adalah satu, harus percaya sama produknya sendiri. Karena kalau misalkan kayak dari ownernya aja nggak percaya sama produknya, gimana mau ngejualin gitu kan. Terus kalau misalkan kayak memang teman-teman kurang percaya sama produknya, ya there must be something wrong with that gitu loh. Antara itu satu, kita ngerasa nggak menemukan pasar yang tepat, atau memang produknya masih kurang. Nah, kalau memang produknya yang masih kurang,
ya diakuin aja, tapi kita mau untuk memperbaiki barang itu untuk jadi lebih baik kayak gitu. Karena menurutku apa yang kita lakukan itu termasuk proses learning gitu loh. Nggak bisa kayak kita melakukan sekali terus tiba-tiba udah langsung sukses. No, it's actually a continuous learning dari kita maupun kita sebagai product developer ataupun kita sebagai marketers. Karena even though kita udah menemukan customer yang pas, customer kita pun juga akan evolving gitu kan. Jadi sebagai brand, ya memang continuous learning, mulai dari kayak nemuin produk yang oke, bisa jawab kebutuhan customer, terus nanti customernya ganti, kita harus bisa lagi jawab kebutuhan mereka. Jadi jangan pernah nyerah, terus gali maunya customer itu apa, sama apakah produk kita bisa solve problemnya mereka. Gitu sih. Oke, oke. Oke, Mamela, terima kasih banyak ya untuk waktu dan sesinya. Kita harap sesi ini berguna dan memberi manfaat bagi Petranesian yang sedang mendengarkan. Baik, Petranesian, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Pamela yang sudah bersedia membagi pengalamannya kepada kita semua. Saya harap kita semua akan kembali bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.